Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas mengenai teori perilaku konsumen. Sebelum itu, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sunyi Fartaspia dengan NIM 22020200005, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Haidawati. Pengertian teori perilaku konsumen. Nah, sebelum masuk ke teorinya, kita harus tahu dulu nih apa itu konsumen. Sederhananya, konsumen adalah individu maupun sekelompok individu yang menggunakan produk baik berupa barang maupun jasa. Nah, lalu apa sih perilaku konsumen? Menurut John C. Mowen dan Michael Miner, perilaku konsumen adalah cara konsumen berproses sebelum akhirnya mengambil keputusan mengenai sebuah produk. Hal ini mencakup proses menentukan, membeli, menerima, dan memanfaatkan produk yang ia gunakan. Lantas, mengapa perilaku konsumen penting? Ini penting karena memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan keinginan pelanggan mereka, serta mengembangkan produk yang sesuai. Studi tentang perilaku pembelian konsumen sangat penting bagi vendor karena membantu mereka memahami apa yang diharapkan pelanggan dari mereka. Selanjutnya, apa saja sih jenis perilaku konsumen? Dilihat dari pengkonsumsian suatu produk, perilaku konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perilaku konsumen rasional. Seperti namanya, dalam melakukan konsumsi, konsumen dapat melakukannya secara rasional atau menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Kegiatan konsumsi yang dilakukan tersebut dapat dikatakan rasional apabila memenuhi keempat poin di samping. Yang kedua, ada perilaku konsumen irasional. Irasional adalah lawan kata dari rasional, yang berarti tidak berdasarkan akal atau penalaran yang sehat. Yang berarti konsumen di sini hanya membeli produk karena tertarik pada promosi dan iklan, bukan berdasarkan kebutuhan. Konsumen hanya mau menggunakan merek terkenal, dan konsumen hanya membeli produk demi gengsi semata. Kita masuk ke pendekatan perilaku konsumen. Di sini ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan nilai guna kardinal. Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa sebuah produk yang memiliki kegunaan lebih bagi konsumen, maka itulah yang paling diminati. Untuk itu, pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan dengan penilaian yang subjektif. Yang kedua, pendekatan nilai guna ordinal. Nah, dalam pendekatan ini, dasar pemikiran adalah semakin banyak produk yang dikonsumsi, maka semakin banyak pula kepuasan yang didapat oleh konsumen. Dalam menganalisa tingkat kepuasan, pendekatan ini menggunakan kurva indifferent. Selanjutnya, macam-macam perilaku konsumen. Yang pertama ada teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro menganggap bahwa setiap konsumen akan selalu berupaya untuk memperoleh kepuasan yang maksimal, di mana konsumen akan terus melakukan pembelian terhadap suatu produk yang bisa memberikannya tingkat kepuasan maksimum. Yang kedua ada teori psikologis. Dalam teori psikologis menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan faktor-faktor psikologis yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga ada teori antropologis. Fokus kajian dari teori antropologis seputar ruang lingkup pembelian atau konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi perilaku konsumen? Yang pertama ada faktor budaya. Tipe konsumsi dari konsumen menyesuaikan budayanya. Misalkan, budaya barat dalam melakukan konsumsi tidak memperhatikan biaya. Yang penting mereka puas. Yang kedua ada faktor sosial. Kelas-kelas sosial yang ada dalam masyarakat mempengaruhi perilaku konsumen. Contohnya, konsumen yang berada di kelas sosial yang tinggi, maka mereka tidak akan ragu dalam mengkonsumsi suatu produk yang penting kebutuhannya terpenuhi. Berbeda dengan kelas sosial rendah, mereka harus memperhitungkan pengeluarannya dengan baik. Yang ketiga ada faktor pribadi. Baik buruknya perilaku konsumen ditentukan oleh masing-masing pribadi yang melakukan konsumsi tersebut. Keempat, faktor marketing strategi. Marketing strategi meliputi beberapa variabel yaitu barang, harga, periklanan, dan distribusi. Dan yang terakhir ada faktor psikologi. Psikologi seseorang juga mempengaruhi dalam bertindak. Jika kondisi psikologis konsumen baik, maka mereka akan berperilaku dengan benar. Sedangkan jika kondisi psikologis seseorang terganggu, maka tindakannya juga akan mengalami gangguan. Nah, agar lebih mudah memahami teori perilaku konsumen, saya akan mencontohkan perilaku konsumen dalam bentuk cerita. Yang pertama, mengenali masalah.
Contohnya, Ani sedang galau karena bingung memikirkan transportasi untuk pergi ke kampus. Ani menimbang untuk membeli kendaraan pribadi karena kampusnya sulit dijangkau dengan transportasi umum. Nah, pada tahapan ini, Ani sebagai konsumen berhadapan dengan suatu masalah, yaitu kesulitan untuk pergi ke kampus karena nggak ada transportasi yang memadai. Yang kedua, mencari informasi. Setelah yakin untuk membeli kendaraan pribadi, Ani kemudian mencari informasi seputar kendaraan yang cocok, mulai dari mobil hingga sepeda motor. Di tahap ini, Ani mulai mencari informasi seputar produk yang bisa menyelesaikan masalahnya. Yang keempat, mengambil keputusan. Ani pun kemudian pergi ke dealer motor untuk melihat-lihat tipe yang ada. Dari situ, ia memutuskan untuk membeli sebuah motor Matic 109,5 cc karena sesuai dengan kebutuhannya. Pada poin ini, Ani masuk ke tahap pengambilan keputusan karena ia sebagai konsumen sudah bisa mengambil keputusan barang yang ia beli. Dan yang terakhir, setelah pembelian. Setelah menggunakan motor barunya, Ani merasa bahwa kini mobilitasnya lebih cepat dan efisien. Inilah tahap terakhir dalam perilaku konsumen, yaitu tahap setelah pembelian. Pada tahap ini, konsumen memberikan respon terhadap barang yang sudah dibeli, apakah sesuai ekspektasi yang diharapkan atau justru tidak. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa ternyata teori perilaku konsumen membahas tentang tahapan yang dilalui oleh konsumen sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Perilaku ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti psikologis, sosial, pribadi, dan lain-lain. Nah, itu saja pembahasan saya mengenai teori perilaku konsumen. Jika ada kekurangan baik dalam materi maupun tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.